Jesus, I love you. Soon the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. The season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami selalu cinta akan Engkau Tuhan, semakin hari semakin cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan lebih lagi semuanya? Ayo kita bangkit berdiri teman-teman yang di gereja, kita bangkit. Yang di rumah juga, ayo kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri semuanya. Kita mau puji Dia lebih lagi, kita mau serukan namanya. Mari kita katakan bersama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Hanya Dia yang hebat. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita serukan bersama-sama. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan
kasihnya selalu sama buat kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita muji Dia tanpa henti. Gak ada yang bisa berhentikan kita untuk meninggikan namanya. Amin. Masuk teman di atasnya. Tuhan kita yang setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita cintai Tuhan kita selalu. Amin. Katakan, I'll praise you forever, I'll praise you forever, with everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever, praise you forever, with everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever, I'll praise you forever, with everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now, nothing's gonna stop us now from praising, praising,
Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Boleh yang di sini kasih salam gini ke kanan kita, kata Tuhan kita tuh luar biasa loh. Yang di rumah boleh chat, bilang Tuhan kita luar biasa loh. Tuhan kita adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya, tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang membiarkan kita apa adanya, amin. Mari sama-sama kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan mari karena Tuhan sudah mengasihi kita, mari kita mau lebih mengasihi Dia lagi. Mari kita sama-sama mau memulihkan diri kita, mengubah hidup kita hanya untuk satu tujuan, yaitu memuliakan namanya. Amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah setiap kami. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biarlah kekudusan Tuhan memenuhi setiap kami. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu.
bukan apa-apa Tuhan. Kami tahu Tuhan, tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami ingin Tuhan hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau ubahkan kami, Engkau bentuk setiap kami Tuhan, Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang mampu untuk mengubahkan setiap kami Tuhan. Tuhan bentuk kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami Tuhan, berbuah lebat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Engkau berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan, dan biarlah segala yang disampaikan Tuhan adalah sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak henti-hentinya mengasihi kami Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Yang di rumah juga boleh duduk. Oke, halo teman-teman semuanya yang ada di sini maupun yang ada di rumah, boleh toleh-toleh kanan kiri terus ngomong halo. Yang di rumah jangan lupa tulis di live chat halo gitu ya. Halo, halo. Halo teman-teman semua, hari ini kita bersama-sama kumpul lagi lewat Zoom. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kok pakai Zoom sekarang gitu ya. Nggak pasti sih pakai Zoom, kadang-kadang kita pakai YouTube recording. Kadang-kadang kita pakai Zoom gitu ya, jadi kita ganti-ganti supaya kita gak bosan. Karena saya tahu teman-teman juga pasti akan bosan dengan sesuatu yang sama terus gitu ya. Apalagi teman-teman sekolahnya juga online. Dan ada beberapa di antara teman-teman yang kerjanya WFH jadi online juga. Oke teman-teman, hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Excited belajar firman Tuhan, amin? Saya harap teman-teman excited gitu ya, karena saya rasa setiap firman Tuhan itu selalu exciting dan selalu menyenangkan dan selalu seperti firman Tuhan 2 minggu lalu eye opening gitu loh, selalu memberikan pada kita satu hal yang baru atau mungkin ngerimain kita tentang sesuatu hal yang harus kita perbaiki supaya kita ini seperti lagu yang terakhir tadi nyanyikan bisa lagi berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Nah teman-teman semuanya, kalau teman-teman lihat di gambar yang ada di depan ini, mungkin teman-teman bingung gitu ya, apa hubungannya gambar yang ada di depan ini dengan firman Tuhan? Saya mau kasih tahu dulu teman-teman semua dan saya jamin ini ada hubungannya dengan firman Tuhan meskipun hubungannya very very loose gitu ya. Gak terlalu nyambung-nyambung banget, tapi itulah yang namanya pendeta, kita bisa nyambungkan berbagai hal yang kayaknya tidak terlalu nyambung dengan firman Tuhan gitu ya. Karena poin paling pentingnya adalah firman Tuhan. Oke teman-teman semua, ada yang tahu gambar di depan ini gambar apa? Yang tahu boleh angkat tangannya. Mungkin yang di live streaming kasih reaction atau bilang saya tahu ya di live chat. Yang tahu angkat tangan, yang tahu angkat tangan. Soalnya saya mau tahu siapa yang nggak tahu gitu loh teman-teman semuanya. Oke, ada yang angkat tangan, ada yang nggak angkat tangan. Buat yang angkat tangan maupun nggak angkat tangan, saya ceritakan sedikit gitu ya. Ini adalah sebuah drama Korea yang sekarang lagi ongoing teman-teman semua. Jadi ada beberapa anak The Movers, saya nggak ngomong semua, tapi beberapa saya tahu ngikutin drama Korea satu ini. Judulnya itu True Beauty, kecantikan yang sesungguhnya. Kira-kira gitu kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah ceritanya itu tentang apa sih Cek Beatrice? Ceritanya itu sebetulnya premisnya simple. Ada seorang cewek, dia itu dikatakan dalam drama ini tuh wajahnya, dalam tanda kutip wajahnya tuh jelek gitu loh. Sebetulnya bukan jelek, cuman jerawatan aja gitu kan. Jadi dia itu jerawatan dan wajahnya tuh merah penuh dengan jerawat, terus dia pakai kacamata tebel kayak saya begini gitu kan. Sehingga dia itu orang-orang bilang dia itu jelek gitu loh. Dan di dalam drama itu, di sekolah dia itu dibully habis-habisan karena penampilannya yang menurut orang-orang tuh nggak sesuai sama standar kecantikan Korea gitu. Jadi dia dibully dan teman-temannya itu sampai ngelemparin dia dengan barang-barang gitu ya, dan dia itu jadi pesuruh gitu kan, disuruh-suruh beli ini itu di kantin sekolah dan lain sebagainya. Sehingga dia itu punya kepercayaan diri yang sangat rendah dan dia bahkan sempat
kepengen untuk bunuh diri gitu loh di dalam cerita ini. Cewek yang tengah itu teman-teman, cewek yang tengah itu. Kalau teman-teman lihat gambar berikut ini gambar dia itu sebelum dia belajar make up. Coba lihat gambar berikutnya, tolong tampilkan. Nah, kayak gini wajahnya gitu ya. Jadi dia itu wajah aslinya tuh ceritanya jerawatan kayak gitu, terus pakai kacamata tebal. Sebagai orang yang pernah jerawatan parah banget, sekarang sih udah enggak gitu ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini yang sedang struggle dengan masalah jerawat, saya mau kasih tahu teman-teman semua, Tuhan beserta dengan engkau gitu ya. Gak usah galau, gak usah sedih masalah jerawat, gak usah gak percaya diri. Teman-teman semua cantik di mata Tuhan dan kita semua cantik seperti apa adanya kita kok. Jerawat itu tidak menghalangi kita mengalami masa depan yang indah di dalam Tuhan. Sebagai orang yang dulu pernah jerawatan gitu ya. Nah teman-teman semua gak ada hubungannya sih yang itu sama firman Tuhan, kita singkirkan gitu ya. Nah singkat cerita si cewek ini yang namanya Jukyung gitu kan. Dia itu satu hari keluarganya bukan karena masalah bully di sekolah. Orang tuanya gak tahu masalah dia dibully itu, sama sekali gak tahu. Satu hari keluarganya itu memutuskan untuk balik ke kota asal mereka. Dan sehingga si Jukyung ini disuruh pindah sekolah, disuruh pindah ke sekolah tempat kota asalnya mereka, tempat tinggal asalnya mereka. Dan si Jukyung ini pada saat dia mau pindah, dia itu berpikir, aku tuh harus berubah, aku harus membuat hidup yang baru, dia mikir gitu. Maka dari itu si Jukyung ini belajar make up mati-matian. Dia belajar make up, dia belajar untuk menata rambutnya, dia belajar untuk menutupi kulitnya yang merah-merah akibat jerawat gitu ya. Sehingga akhirnya ketika masuk di sekolah yang baru, dia itu berubah jadi sangat cantik seperti gambar yang berikut ini gitu teman-teman. Dia itu berubah jadi sangat cantik dan dia itu jadi punya teman-teman. Awalnya di sekolah yang lama dia tuh gak punya teman sama sekali, tapi di sekolah yang baru dia itu punya teman. Jukyung itu yang mana Cek Beatrice? Yang tengah gitu ya, lihat deh. Cantik gak sih gitu ya. Cantik gitu loh teman-teman semua. Sebetulnya dia tuh cantik, cuman jerawatan aja gitu kan. Sama pakai kacamata, rambutnya diikat dan lain sebagainya. Nah, tapi permasalahannya adalah pada saat dia belajar make up dan dia excited, dia itu tertarik sama dunia per make upan, orang tuanya tuh gak setuju. Khususnya mamanya. Mamanya tuh marah luar biasa. Kamu itu kok ke sekolah make upan segala. Harusnya kamu tuh gak fokus make up, kamu tuh harusnya fokusnya belajar gitu ya. Jadi mamanya tuh ngamuk sama anak cewek ini. Dan dia itu melarang anak cewek ini beli-beli peralatan make up. Bahkan mamanya ini sempat berniat untuk buang semua alat make upnya itu gitu ya. Gara-gara mamanya ini gak tahu kalau anaknya ini dibully gitu kan. Sehingga antara mama sama anak tuh sepanjang drama itu bertengkar terus gitu loh. Saya waktu nonton drama ini saya juga gemes gitu kan. Sebagai orang yang kalau ngomong lebih straightforward, saya tuh mikir kenapa kok anak ini gak cerita kalau dia itu dibully gitu ya. Saya gemes luar biasa gitu kan. Kenapa kok mamanya ini ya gak mau ngerti, gak mau tanya kenapa alasannya kamu pakai make up dan lain sebagainya. Ini kan harusnya bisa diselesaikan dengan mudah gitu loh masalah kayak gini. Cuma masalah komunikasi gitu ya. Nah singkat cerita teman-teman semua, saya gak mau bahas drama ini karena ini bukan firman Tuhannya. Tapi di episode yang ke-13, itu episode terbaru, maaf buat teman-teman yang belum nonton episode 13, saya spoiler dulu gak apa-apa gitu ya. Di episode yang terbaru, mamanya tuh baru tahu bahwa ternyata anaknya dulu itu dibully. Dan mamanya itu ngeliat video, dikasih tunjuk video bahwa anaknya itu sampai dijorokin ke bawah gitu ya, terus habis itu dilempari barang-barang gara-gara dia jelek. Wah, sehingga di episode 13 tuh mamanya tuh nangis, mamanya tuh meluk anak ceweknya ini, mamanya bilang, kita akan berusaha perbaiki penampilanmu, apapun yang harus dilakukan aku akan perbaiki penampilanmu gitu ya. Dan mamanya bilang kamu gak usah khawatir, kenapa kok kamu gak cerita sama mama. Mamanya ini bilang, maafkan mama karena mama gak ngerti sebelumnya gitu ya. Dan mamanya ini bilang sama anaknya bahwa kamu harus buat di mata mama kamu tuh selalu cantik dan lain sebagainya. Terus habis itu karena rekonsiliasi antara orang tua dan anak gitu ya, mamanya ini berpikir gimana caranya supaya anaknya ini bisa punya penampilan yang baik. Sampai teman-teman, ini sampai gitu ya,
mamanya tuh ngajak anaknya pergi ke dokter operasi plastik. Supaya anaknya ini dioperasi plastik. Bayangin, anaknya tuh gak minta macam-macam, dia cuma minta mamanya ngertiin dia pakai make up gitu ya. Anaknya cuma minta mamanya itu ngertiin kenapa kok dia itu kepengen memperbaiki penampilan dan lain sebagainya. Tapi namanya hati seorang mama ya, dia baru ngerti kenapa kok anaknya kepengen banget make upan. Mamanya tuh sampai bawa anaknya ini ke dokter operasi plastik. Dan terus dia bilang sama dokter, dokter ubah dia jadi Dewi yang sangat cantik gitu kan. Dan juga si mamanya ini bilang sama anaknya, kalau kamu mau pindah sekolah lagi, gak apa-apa, ayo kita pindah sekolah gitu kan. Nah, apa hubungannya C sama firman Tuhan gitu ya. Pada saat saya nonton drama ini teman-teman semua, saya cuman mikir, ada satu hal yang saya dapatkan dari drama itu adalah hati orang tua, hati parents. Dalam drama ini, mamanya tuh awalnya gak ngerti anaknya dibully, sehingga dia itu ngelarang-larang. Tapi ketika mamanya ngerti, yang dia lakukan adalah hatinya seorang mama, hatinya orang tua adalah selalu pengen ngasih lebih. Anaknya cuma minta make up, mamanya, wes kalau perlu operasi plastik pun gak apa-apa lah. Mahal gak apa-apa lah, mama bayarin. Padahal keluarga mereka bukan keluarga yang mampu-mampu banget. Wes pindah sekolah lagi gak apa-apa lah. Tak pindah, no kamu ke sekolah yang dimana gak ada seorang pun yang kenal sama kamu, yang gak ngerti kamu dengan wajahmu yang seperti itu. Tak pindah, no wes. Saya cuma mikir, oh ternyata gini nih loh, hati parents tuh ya kayak gini. Hati orang tua tuh kayak gini. Hati yang kepengen ngasih yang lebih, hati yang kepengen ngasih yang terbaik buat anak. Dan sama halnya dengan itu, bahkan lebih daripada itu, saya mau kasih tahu pada teman-teman semua bahwa Tuhan itu adalah Bapak kita. Tuhan itu adalah parent kita. Dan dia kepengen memberi lebih daripada yang kita minta. Dia selalu hatinya Tuhan. Saya kasih tahu hatinya Tuhan. The heart of the Father is to give us more than we could ask for. Apapun yang kita inginkan. Sebetulnya yang Tuhan inginkan adalah dia kasih lebih daripada apa yang kita harapkan. Teman-teman harus tahu, ada beberapa orang yang berpikir bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang jahat. Tuhan itu adalah pribadi yang gak peduli sama manusia. Ada orang-orang yang berkata, Tuhan itu kok nggak sayang sama aku, Tuhan itu kok gak peduli sama orang-orang. Siapa bilang? Tuhan itu pribadi yang sangat baik. Kita kalau di dalam Alkitab Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk panggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Bapak tuh selalu pengen ngasih lebih daripada yang anaknya harapkan. Dan seperti itulah Tuhan. Tuhan tuh bukan cuma kepengen ngasih lebih daripada apa yang kita harapkan, tapi Tuhan juga mampu memberi kita lebih daripada apa yang kita harapkan. Dan teman-teman semua, kita bisa lihat itu tuh di dalam Alkitab sebetulnya. Sepanjang Alkitab kita akan menemukan banyak banget, bukan sedikit loh ya, banyak banget orang yang dapat lebih daripada apa yang mereka harapkan. Karena Tuhan tuh selalu pengen ngasih kita yang the best sebetulnya. Coba bilang kanan kiri, Tuhan pengen kasih kamu yang the best. Tuhan pengen kasih kamu yang the best. He wants to give you more than you ask for. Dia pengen kasih kamu lebih daripada apa yang kamu harapkan dan bayangkan. Sebetulnya dalam Alkitab ada orang namanya Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel. Ada bangsa Israel. Bangsa Israel cuma minta dilepaskan dari perbudakan. Tapi yang Tuhan lakukan bukan cuma melepaskan mereka dari perbudakan, tapi menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan kasih mana dari langit, Tuhan kirimkan burung supaya mereka bisa makan di tengah perjalanan. Tuhan berikan air minum sama mereka di tengah perjalanan. Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Tuhan didik mereka jadi bangsa yang mengerti akan Tuhan. Dan Tuhan bawa mereka ke sebuah negara yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bangsa Israel gak mikir minta seperti itu. Tapi Tuhan bisa kasih sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka harapkan dan mereka minta pada Tuhan. Tuhan tuh hatinya selalu seperti itu teman-teman semua. Kalau saya sebut semua tokoh Alkitab, teman-teman akan terkejut. Ternyata banyak banget. Ayub, siapa yang Ayub tidak pernah berharap dia dikasih 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi Tuhan yang punya ide untuk ngasih 2 kali lipat dari sebelumnya. Siapa lagi di dalam Alkitab? Ada Daud. Daud gak berharap punya kerajaan yang bertahan selama-lamanya.
selama-lamanya, tapi Tuhan yang kasih janji sama Daud, kerajaanmu tidak akan berkesudahan, kerajaanmu selama-lamanya akan tetap kokoh di hadapanku. Tuhan kita tuh pribadi yang seperti itu teman-teman semua. Dan hari ini kita akan melihat kepada satu pribadi yang alami kasih karunia Tuhan yang besar. Pribadi ini dapat lebih daripada apa yang dia minta di hadapan Tuhan. Namanya siapa? Namanya adalah Daniel. Mari kita buka Daniel 9 ayat 20 sampai 23. Daniel 9 ayat 20 sampai 23. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk baca ayat-ayat ini bersama-sama. Daniel 9 ayat 20 sampai 23. 2, 3. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Amin. Di sini kita melihat seseorang yang namanya Daniel. Teman-teman, kalau kita ngomong tentang Daniel, kita akan ingatnya cerita tentang Daniel di lubang singa. Itu salah satu peristiwa pengalaman hidup dia memang, tapi sebetulnya cerita tentang dia itu banyak di dalam Alkitab. Bukan cuma soal lubang singa atau perapian yang menyala-nyala, tapi salah satunya ada di Daniel pasal yang ke-9 ini. Pada saat Daniel berdoa, coba kita lihat ayat yang ke-20, next. Pada saat dia berdoa, teman-teman perhatikan, sementara aku berbicara, ini Daniel yang nulis ya. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Jadi si Daniel ini, dia itu nggak minta buat diri sendiri. Dia minta buat bangsanya dia. Dia minta untuk gunung kudus Allah. Dia minta untuk tempat kudusnya Tuhan gitu ya. Dia bukan minta buat dirinya sendiri. Sementara dia berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Tiba-tiba Gabriel ketika dia berdoa dan dia bukan berdoa untuk diri sendiri. Gabriel datang dan Gabriel ini bawa firman dari Tuhan buat dia. Perhatikan bahwa Daniel itu berdoa gak minta apa-apa teman-teman. Dia gak minta hikmat, dia gak minta berkat, dia gak minta perlindungan, dia gak minta yang aneh-aneh, dia gak minta rumah, gitu ya. Dia gak minta pekerjaan. Dia minta sesuatu yang lain, bukan untuk diri sendiri, tapi buat lain. Nah, tapi di ayat yang ke-22 dikatakan, lalu malaikat Gabriel, mengajari aku dan berbicara dengan aku. Ini katanya malaikat Gabriel. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi apa teman-teman? Akal budi kepadamu untuk mengerti. Perhatikan bahwa Daniel tuh gak minta akal budi, tapi dikasih apa? Akal budi. Daniel gak minta hikmat, tapi dikasih hikmat sama Tuhan. Terus ayat yang ke-23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, dikasih firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau apa? Sangat dikasihi. Dia gak minta affirmation dari Tuhan, tapi Tuhan kasih afirmasi bahwa engkau adalah orang yang sangat aku kasihi. Teman-teman semua, Daniel dapat akal budi dari Tuhan. Dia gak minta tapi dia dapat akal budi dari Tuhan. Akal budi itu artinya, kalau dapat akal budi artinya bisa maju di dalam pekerjaan. Kalau kamu dapat akal budi artinya kamu bisa maju di dalam sekolah. Kalau kamu dapat akal budi berarti kamu bisa maju di dalam kehidupan. Kalau kamu dapat akal budi berarti kamu punya nilai tambah di mata orang lain. Kalau dalam kasusnya Daniel,
akal budi bikin dia bisa jadi orang kepercayaannya raja. Rajanya ganti bolak-balik, rajanya ganti 4 kali. Dia tetap jadi penasihat raja dari awal sampai akhir. Dan dia juga dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa dia itu orang yang sangat dikasihi. Pada saat retreat The Movers yang lalu teman-teman semua yang closer, kita belajar bahwa orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, dia akan dekat juga sama orang lain sebetulnya. Jadi sebetulnya Daniel gak minta hal-hal ini, tapi dikasih sama Tuhan. Cuma-cuma, dikasih gitu aja. Dan itu membuat Daniel itu jadi orang yang sangat sukses luar biasa teman-teman. Siapa di antara teman-teman semua yang hari ini kepengen ngalami masa depan yang indah? Boleh angkat tangannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa di antara teman-teman di sini yang kepengen dapat lebih dari apa yang kita harapkan? Boleh angkat tangannya. Yang percaya Tuhan bisa kasih lebih dari apa yang kita harapkan? Yang yakin Tuhan mau kasih lebih dari yang kita harapkan? Sebetulnya itu hati Tuhan teman-teman. Tapi oleh karena itu kita perlu belajar dari Daniel. Apa sih kualitas hidup supaya kita ini gak terhalang berkatnya. Supaya Tuhan itu bisa memberi kepada kita lebih daripada yang kita harapkan. Karena Tuhan kepengen ngasih lebih daripada yang kita harapkan. Tapi kita mesti belajar dari Daniel gitu ya. Apa kuncinya teman-teman semua? Hal yang pertama yang mesti kita pelajari dari ayat-ayat ini adalah, mungkin ini kayaknya aneh, mungkin kayaknya gak nyambung, tapi teman-teman harus tahu bahwa ini semua adalah kunci yang penting supaya kita ini bisa ngalamin yang lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Yang pertama adalah banyaklah minta ampun. Humbly confess our sin. Saya mau bilang sama teman-teman semua anak-anak The Movers, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, banyak minta ampun sama Tuhan. Dari mana Ceng ngomong seperti itu? Ayat yang ke-20, teman-teman bisa baca. Sementara aku berbicara dan berdoa. Daniel bicara, Daniel berdoa, dan ini yang Daniel lakukan. Dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku. Teman-teman harus tahu bahwa Daniel ini adalah seseorang yang ternyata suka minta ampun sama Tuhan. Kayaknya gak nyambung ya antara minta ampun sama Tuhan gitu kan, sama peningkatan di dalam hidup gitu kan. Tapi sebetulnya teman-teman semua hal dalam hidup kita itu nyambungnya itu sama Tuhan. Kalau saya boleh ngomong tuh the God factor, faktor Tuhan berpengaruh sangat banyak. Mau dalam pelajaran, mau dalam pekerjaan, mau dalam keluarga, mau dalam hubungan antar pertemanan, mau dalam segala hal. Sebetulnya faktor Tuhan tuh ngaruh ke semua hal dalam kehidupan kita. Teman-teman semua harus tahu bahwa kita ini harus belajar supaya kita ini bisa jadi orang-orang yang lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Betulnya itu yang harus kita fokuskan di dalam hidup ini. Dan Daniel adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Salah satunya adalah karena dia ini adalah orang yang gak segan-segan. Dan dia suka minta ampun sama Tuhan. Saya heran waktu baca ayat ini gitu ya. Daniel bilang dia berdoa dan mengaku dosanya dia. Dan mengaku dosa bangsa Israel juga. Saya cuma mikir, orang kayak Daniel yang luar biasa baik gitu ya. Kalau saya baca di dalam Alkitab, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, saya sampai mikir, emang dosa apa dia? Pernah mikir nggak teman-teman semua? Emang dosa apa orang ini? Kalau dibandingin sama kita kayaknya kita masih kalah jauh gitu loh. Maksudnya kita nih masih lebih banyak banget dosanya dibanding sama si Daniel ini. Tapi sebagai orang yang sangat sungguh-sungguh sama Tuhan pun, orang ini masih ngaku dosa sama Tuhan. Masih minta ampun sama Tuhan. Coba tanya kanan kiri. Pernah salah enggak minggu ini? Pernah salah enggak? Bahkan ketika kita enggak ngerasa salah apa-apapun, kita ini tetap banyak salah teman-teman. Kalau mau ngaku ya, banyak salah. Kok bisa C? Aku nih orang yang baik loh. Aku nih sudah belajar
jadi orang yang luar biasa baik, gak kalah lah sama Siddhartha Gautama gitu ya. Gak kalah lah sama Mother Teresa gitu yang hatinya itu begitu baik, begitu lembut sama orang. Standar kita itu bukan manusia teman-teman. Standarnya tuh kekudusan Tuhan. Kalau kita ngomong tentang Tuhan, Tuhan itu kudus banget. Tuhan itu suci. Tuhan itu sama sekali nggak ada dosa, nggak ada salah, nggak ada keburukan dalam dirinya tuh nggak ada. Jadi kalau kita ini mau nyocokin diri sama kekudusan Tuhan, waduh kita ini sebetulnya wakeh teman-teman salahnya. Dan karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan tuh harus banyak minta ampun sama Tuhan. Sebetulnya teman-teman semua, orang yang banyak meminta ampun, permintaan ampun tuh bercerita banyak tentang seseorang. Orang yang banyak minta ampun adalah orang yang pertama dia cukup mengenal Tuhan untuk tahu betapa kudusnya Tuhan itu. Semakin teman-teman baca Alkitab, teman-teman akan semakin tahu bahwa Tuhan itu lurus banget. Sebetulnya Tuhan tuh strict banget. Sebetulnya Tuhan itu luar biasa, bersih banget gitu loh teman-teman semua. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngerti betapa kudusnya Tuhan. Dan orang yang minta ampun tuh orang yang kenal sama Tuhan yang seperti itu. Dan orang yang minta ampun adalah orang yang cukup rendah hati untuk mengakui bahwa dia banyak kali gagal melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mau jujur nih teman-teman semua, sekarang itu pelajaran tentang bertobat, tentang minta ampun, tentang berubah, itu pelajaran yang gak cukup populer di kalangan orang Kristen. Kita lebih sering dan lebih suka sebetulnya kalau mau jujur-jujuran, lebih enak di telinga khotbah-khotbah atau pelajaran-pelajaran tentang Tuhan mengasihi kamu apa adanya gitu ya. Tentang unending grace, tentang anugerah yang tidak berkesudahan. Memang anugerah Tuhan tidak berkesudahan. Memang Tuhan itu pribadi yang murah hati dan pribadi yang baik. Tapi Tuhan itu sebetulnya juga kudus. Dia pribadi yang suci. Dan dia mengharapkan supaya kita ini jadi anak-anak yang semakin berkenan di hadapannya. Dan masalahnya kita ini semua, ngaku aja kita ini banyak salah. Makanya kita ini mesti banyak minta ampun sama Tuhan. Teman-teman semua, satu hal yang ingin saya ingatkan buat teman-teman yang di rumah juga. Setiap kali berdoa, ingatlah, Tuhan aku minta ampun sama Engkau. Aku minta ampun untuk semua kesalahan yang pernah aku perbuat. Aku minta ampun untuk kesalahan yang bahkan aku gak tahu itu salah apa, tapi aku tahu Tuhan, aku tahu aku salah. Ampuni aku Tuhan, biar aku ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kalau teman-teman rajin melakukan hal itu, dan bukan cuma ngomong ya, tapi benar-benar berubah habis itu, benar-benar berubah jadi pribadi yang lebih baik, saya jamin Tuhan tuh pasti akan kasih lebih dari yang kamu harapkan kok. Tuhan tuh selalu kayak gitu teman-teman semua. Saya kepengen A, Tuhan kasih A plus B plus C plus D. Pernah nggak kamu ngalamin kayak gitu? Kalau nggak pernah berarti ini waktunya kamu untuk ngalami berjalan bersama dengan Tuhan. Bilang kanan kiri, ini waktunya kamu ngalami gitu ya. Ini waktunya kamu ngalami. Tuhan itu kalau ngasih tuh wah gede-gedean teman-teman, gila-gilaan gitu ya. Tapi teman-teman semua, ayo kita ini jadi pribadi yang banyak minta ampun sama Tuhan. Posisi saya di sini bukan nyalahin teman-teman loh ya. Posisi saya di sini sebagai leader adalah ngajak teman-teman untuk balik lagi ke jalannya Tuhan. Ngajak teman-teman untuk sadar bahwa kita ini banyak melenceng dari hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka apa kata firman Tuhan? Kita ini menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu enggak ada di dalam kita. Jadi jangan kalau datang di hadapan Tuhan tuh krosok kayak gitu loh, apa sih bahasanya. Jangan kalau datang di hadapan Tuhan tuh kerasa kayak aku nih baik-baik saja. Datang di hadapan Tuhan tuh dengan kerendahan hati dan kita minta ampun untuk semua kesalahan kita. Contoh salah satu kesalahan yang kita gak sadar itu kesalahan, tapi sebetulnya itu sesuatu yang salah di mata Tuhan adalah kecewa. Ada banyak anak-anak Tuhan yang melakukan sesuatu buat Tuhan, pikirannya itu bukan tulus, tapi pikirannya itu pengen dapat sesuatu balik dari Tuhan. Terus kalau nggak dapat seperti apa yang dia harapkan, dia jadi kecewa. Ada nggak kayak gitu? Ada.
Banyak enggak? Sebetulnya banyak, karena kita ini orang-orang kalau mengaku gampang kecewa. Kok Tuhan kok enggak kasih seperti yang aku harapkan ya? Aku kok sudah layani Tuhan kok kayaknya enggak ada kemajuan di dalam pekerjaanku. Aku sudah lakukan yang terbaik buat Tuhan kok kayaknya enggak ada perubahan di dalam keluargaku. Aku sudah lakukan ini loh Tuhan, kok enggak ada kemajuan di dalam hubunganku. Atau aku nggak dapat jodoh dari Tuhan, nggak dapat gitu loh. Padahal aku nih udah sungguh-sungguh sama Tuhan gitu kan. Itu namanya kecewa. Hati-hati sama perasaan kecewa teman-teman semua. Itu juga salah di hadapan Tuhan. Ada yang pernah kecewa hari-hari ini, saya harap teman-teman nggak kecewa sama Tuhan. Kalau mau melayani Tuhan, layani Tuhan dengan tulus. Lakukan yang terbaik teman-teman, sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti ada waktunya kok Tuhan tuh bawa kita naik. Yusuf, teman-teman kalau lihat gambar berikut ini adalah gambar di mana Yusuf pernah menghabiskan beberapa tahun dalam hidupnya. Tapi nggak tercatat di dalam Alkitab tuh Yusuf kecewa sama Tuhan atau mengeluh sama Tuhan. Dan satu hari, segampang itu teman-teman, tik, Tuhan bawa dia naik. Prosesnya emang panjang, prosesnya tuh memang butuh waktu. Tapi kalau teman-teman tulus dan setia sama Tuhan, gak ada keraguan dalam hati saya, Tuhan pasti akan bawa teman-teman naik. Ayo yang sungguh-sungguh sama Tuhan, banyak minta ampun sama Tuhan. Bilang kanan kiri, banyak minta ampun sama Tuhan. Banyak minta ampun sama Tuhan. Kita banyak salah di hadapan Tuhan. Kayak Daniel ini loh, sebetulnya orangnya luar biasa, tapi ya minta ampun gitu kan. Memang kita itu banyak salah teman-teman semua. Yang kedua, kita baca ayat 20 lagi. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, ini tadi udah kita bahas, banyak minta ampun di hadapan Tuhan gitu ya. Dan ini yang Daniel lakukan, menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Teman-teman, Daniel ini pada saat dia minta sama Tuhan, perhatikan teman-teman, dia gak minta buat dirinya sendiri. Gila gak sih orang ini? Dia gak minta buat dirinya sendiri. Dia itu minta bagi gunung kudus Allah. Apa sih Beatrice gunung kudus Allah? Gunung kudus Allah ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya dia memohon kepada Tuhan untuk memulihkan rumahnya yang suci. Waktu itu bait Allah itu dihancurkan teman-teman semua dan orang-orang Israel itu dipindahkan, dikirim ke dalam pembuangan ke Babel. Sehingga disitulah Daniel, dia ada di negara yang namanya negara Babel. Dia bukan tinggal di Israel tapi dia tinggal di negara Babel gitu kan. Dan pada saat dia berdoa, dia doanya bukan buat dirinya sendiri. Tuhan lindungi aku di dalam negeri kafir ini, orang-orang banyak berusaha untuk membunuh aku gitu ya. Dia berdoa Tuhan ini itu. Enggak, dia enggak berdoa buat dirinya sendiri. Dia doa buat rumah Tuhan. Dia berdoa buat pekerjaan Tuhan. Dia doa buat kemuliaannya Tuhan. Dia fokusnya tuh bukan ke diri sendiri, tapi dia fokusnya sama Tuhan. Nah teman-teman semua, gimana sih kuncinya supaya kita ini diberi sama Tuhan? More than we ask for, lebih daripada apa yang kita harapkan. Yang kedua, banyaklah pikirkan tentang Tuhan dan tentang pekerjaan Tuhan. Kita harus memfokuskan atensi kita, perhatian kita lebih banyak sama Tuhan dan sama pekerjaan Tuhan. Teman-teman semua, saya mau ingetin sama semua anak The Movers yang datang hari ini dan ikut ibadah online. Jangan jadi anak Tuhan yang cuek. Jangan cuek, jangan cuma mikirin diri kita sendiri. Pada saat kita berdoa, apa yang kita doakan sama Tuhan? Tuhan, saya nggak menyalahkan kita berdoa untuk diri sendiri loh ya. Doa untuk diri sendiri itu juga nggak apa-apa. Doa untuk keluarga kita sendiri nggak masalah, nggak apa-apa. Dan bahkan kita juga perlu berdoa juga buat diri sendiri dan untuk keluarga kita. Tapi adakah kita juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan? Adakah kita berdoa untuk rumah Tuhan? Untuk gereja kita? Adakah kita berdoa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan? Adakah kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan lebih lagi dinyatakan di dalam kehidupan semua orang? Teman-teman semua, di akhir zaman Alkitab mencatat
Ciri-ciri akhir zaman adalah orang itu semakin mencintai diri sendiri dan semakin gak peduli agama. Buktinya adalah orang gak peduli yang namanya ibadah. Buktinya adalah orang gak peduli ngasih persembahan sama Tuhan. Ngasih perpuluhan sama Tuhan. Orang gak peduli lagi untuk memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Atau umat-umat Tuhan yang melayani di luar sana. Gak peduli sama yang namanya pelayanan. Pelayanan nomor kesekian. Yang penting cuman sekolah, cuman pekerjaanku, cuman keluargaku, cuman ya orang-orang di sekelilingku, teman-teman baikku. Udah itu aja. Ngomong tentang Tuhan, gak peduli. Tapi saya percaya anak-anak The Movers gak kayak gitu. Makanya kita belajar, ayo kita ini banyak memperhatikan tentang Tuhan dan tentang pekerjaan Tuhan. Daniel kenapa dia dapat lebih dari yang dia harapkan? Karena dia orangnya fokusnya sama Tuhan. Alkitab kan bilang, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang kepengen dapat yang kedua tapi gak mau melakukan yang pertama. Pengen dapat semuanya ditambahkan tapi gak mau cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ayo kita cari kerajaan Allah lebih dulu, mikirin Tuhan. Mikirin Tuhan ini artinya gini loh, kita ini fokus menyenangkan Tuhan, fokus kepengen ngasih Tuhan yang terbaik, makanya gak pernah lupa juga untuk beribadah sama Tuhan, gak lupa untuk doa, gak lupa untuk baca Alkitab, gak lupa untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, gak lupa untuk mempersembahkan persepuluhan sama Tuhan. Yang belum persepuluhan saya kasih himbauan, jangan lupa kasih persepuluhan sama Tuhan gitu ya. Jangan gak lupa untuk melayani Tuhan, gak lupa untuk ngajak orang-orang untuk lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, gak lupa. Hei, kita ini loh, kalau soal game aja cek semangatnya promosiin sama orang, coba entah, seru banget game ini atau drama gitu ya. Gila ini seru banget, ayo kita nonton bareng-bareng. Kamu harus nonton, ini wajib, titik gak pakai koma, harus nonton luar biasa. Tapi kalau sama Tuhan, pernahkah kamu promosi seperti itu? Ayo toh yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ayo toh yang lebih lagi di dalam Tuhan. Kemana sebetulnya larinya perhatian kita ini teman-teman semua? Kalau kamu memperhatikan Tuhan, kalau kamu gila-gilaan sama Tuhan, saya kasih tahu Tuhan tuh lebih gila-gilaan lagi sama kamu. Gila-gilaan berkatnya, gila-gilaan cintanya, gila-gilaan penyertaannya, gila-gilaan peningkatan yang dia berikan buat kamu di dalam hidup ini. Harus fokus sama Tuhan gitu ya. Kalau dalam Alkitab mencatat akhir zaman orang-orang makin gak peduli sama Tuhan. Berarti kita harus melakukan yang sebaliknya. Harus care sama Tuhan. Harus care sama pelayanan. Teman-teman yang naik ke The Movers, saya kasih pesan sponsor. Ayo pelayanan. Ayo pelayanan. Teman-teman yang belum melayani Tuhan, ayo habis ini teman-teman bisa ngomong ke Cece Bella atau Cece Novi gitu ya, atau Koko Obet, atau siapapun anak The Movers, aku mau pelayanan, nanti pasti diarahin kok untuk teman-teman bisa pelayanan. Di masa pandemi gini bisa apa melayani Tuhan? Bisa, tak kasih tahu bisa banget. Ayo melayani Tuhan, berkatnya itu luar biasa teman-teman semua. Dan kamu gak rugi lah intinya melayani Tuhan itu. Ada orang bilang melayani Tuhan tuh buang-buang waktu. Terus habis itu harusnya melayani Tuhan tuh waktunya bisa dipakai untuk kerja. Waktunya tuh bisa dipakai untuk mengembangkan pekerjaan. Waktunya bisa dipakai untuk sekolah. Saya kasih tahu loh teman-teman semua. Saya melayani Tuhan tuh dari sejak masa sekolah juga. Dan kadang-kadang memang waktu itu bagi waktunya luar biasa. Tapi yang saya perhatikan, saya belajar 1 jam. Hasilnya bisa lebih daripada orang yang belajar gila-gilaan. Bukan karena saya pinter, tapi karena saya percaya anugerah Tuhan itu ada dalam diri saya. Kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu kerja segini, hasilnya bisa lebih banyak daripada kalau kamu kerja segini tanpa Tuhan. Bukti no sendiri jalan sama Tuhan itu. Bukti no sendiri fokus sama Tuhan itu hasilnya kayak gimana. Teman-teman bisa lihat di dalam Alkitab. Siapa sih orang yang dapat lebih dari yang mereka minta? Dan kapan mereka dapatkan hal-hal itu? Contohnya Daud
Daud itu dikasih janji bahwa tahtanya tidak akan pernah berkesudahan. Itu kapan? Pada saat dia kepengen bangun rumah Tuhan. Kapan? Waktu dia kepengen bangun bait Allah. Karena dia kepengen bangun bait Allah, janji Tuhan turun. Nanti yang bangun bukan kamu, tapi anakmu yang namanya Salomo. Dan kerajaanmu tuh akan kokoh selama-lamanya. Wah, Tuhan kalau ngasih itu gak kepikir teman-teman. Makanya habis itu Daud tuh nangis sama Tuhan. Dia tuh bilang, Tuhan aku tuh siapa toh? Sampai Tuhan tuh mengasihi aku seperti sedemikian ini. Tuhan kok engkau luar biasa sih sampai engkau janji mau jaga keturunanku. Supaya mereka itu lurus di hadapan Tuhan. Kapan janji Tuhan itu turun? Waktu dia itu fokusnya mikirin Tuhan. Bukan mikirin diri sendiri. Teman-teman yang kerja sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa no kerjaan Tuhan. Jangan lupa no Tuhan. Jangan tinggal no Tuhan. Kamu kerja sungguh-sungguh tapi Tuhan tetap nomor satu. Teman-teman yang sekolah sungguh-sungguh. Jangan malas juga. Tapi jangan lupakan untuk sungguh-sungguh sama Tuhan juga. Sing cinta sama Tuhan itu, Tuhan tuh kayak gini loh baik. Luar biasa teman-teman. Ada lagi orang namanya Salomo. Dia dikasih hikmat, kasih kekayaan, kasih bonus sama Tuhan. Wah banyak banget. Gak ada orang raja tercatat di dalam Alkitab, gak ada raja itu seperti Salomo. Sebelum Salomo gak ada, sesudah Salomo gak ada raja seperti Salomo. Kenapa? Karena pada saat dia minta, Tuhan tanya, kamu minta apa? Dia minta itu adalah supaya dia itu bisa mimpin umat Tuhan. Jadi sekali lagi mikir tentang Tuhan dan mikir tentang pekerjaan Tuhan. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 14. Ini kata-kata Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan tepat. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo minta hal yang demikian. Dia minta soalnya buat Tuhan dan buat pekerjaan Tuhan. Jadi ini yang Tuhan lakukan. Berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan. Jangan fokus kejar kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka ini kata Tuhan, sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu dikasih sama Tuhan. Sungguhnya aku memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau gak ada seorang pun seperti engkau, sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan ayat 13, juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu gak ada orang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Apa yang tidak kau minta, kata Tuhan, aku berikan sama kau. Waktu kita fokus sama Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Hari ini sebetulnya firman Tuhan itu sederhana teman-teman. Saya mau tunjukkan sama teman-teman bahwa Tuhan itu baik. Sayang banget sama kita, cinta banget. Dia kepengen kasih, yaitu lebih daripada yang kita harapkan dan kita bayangkan. Tapi untuk itu, ayo kita semua ngelurusin hidup kita sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, jangan cuek. Halah gak ada hubungannya. Tuhan tuh gak penting. Tuhan itu, aduh ibadah, capek maaf ya. Gitu ya, sibuk aku gak sempet gitu kan. Masih ada ini itu gak mau menyediakan waktu untuk beribadah sama Tuhan sungguh-sungguh. Sama Tuhan itu jangan kasih sisa, kasih porsi yang pertama teman-teman semua. Diprioritaskan dulu, baru sisanya kita pakai buat yang lain-lain. Sama Tuhan tuh jangan, nanti kalau seandainya ada waktu ya bolehlah aku melayani Tuhan. Kalau seandainya ada waktu ya nanti ibadah lah. Ayo ibadah, ya iya ya nanti kalau sempet gitu kan. Ya ampun teman-teman semua, kamu bilang kamu cinta sama Tuhan. Tapi kalau kayak gitu ceritanya saya gak yakin beneran cinta sama Tuhan gitu ya. Kalau beneran cinta kamu pasti akan kasih yang terbaik sama Tuhan.
Dan Tuhan tuh kalau kamu cinta, dia akan kasih yang luar biasa baik teman-teman semua. Saya ingin tutup ibadah firman Tuhan hari ini dengan visinya The Movers. Saya ingin ingetin sama teman-teman visinya The Movers. Visinya The Movers itu mengenal, bersandar, loyal. Teman-teman ada di The Movers. Tujuannya supaya teman-teman kenal sama Tuhan. Kenal sama Tuhan yang baik, kenal sama Tuhan yang kudus, kenal sama Tuhan yang cinta sama kita, kenal sama Tuhan yang galak juga sebenarnya gitu ya, strict gitu kan. Tuhan yang disiplin, tapi Tuhan itu memulihkan luar biasa kalau kita minta ampun sama dia. Bersandar sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, loyal, setia sama Tuhan sampai akhir hidupmu. Jangan gak peduli sama Tuhan. Yang cinta, yang sungguh-sungguh, yang setia. Dan nanti teman-teman akan dapatkan lebih dari yang teman-teman bayangkan. Mari teman-teman semua kita tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan karena ternyata Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang lebih luar biasa daripada apa yang kami pikirkan. Kau cinta kami dengan cinta yang luar biasa. Kau cinta kami dengan cinta yang tak terkatakan. Dan kau ingin supaya kami ini lebih berkenan lagi di hadapan-Mu. Supaya berkat-Mu tercurah dalam hidup kami semua. Tuhan, biarlah Engkau tuntun setiap anak-anak-Mu ini untuk lebih sungguh-sungguh lagi sama Engkau. Untuk fokus sama Engkau, untuk ingat pekerjaan-Mu Tuhan. Untuk ingat untuk melayani Engkau lebih lagi. Dan Kau, hamba-Mu percaya Kau pasti berikan berkat-Mu untuk mereka semuanya. Kami bersyukur kepadamu, kami minta ampun untuk semua kesalahan kami, dan kami serahkan acara kami selanjutnya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan memberkati teman-teman semua. Yes. Oke. Banyak banget Bang. Ya, kita semuanya diberkati oleh Tuhan, ya kan, firman-Nya hari ini. Tuhan itu kasih yang lebih gitu, bahkan even kita itu kata-kata yang biasanya orang ngomong kayak Tuhan itu ngerti kok sebelum kamu minta, itu tuh beneran guys, itu bukan hoax, itu sungguhan ya kan. Nah jangan lupa mengenal, bersandar, loyal. Oke, jadi hari ini adalah ibadah The Movers yang kedua ya kan di tahun yang baru, dan hari ini kita ada acara spesial. Biasanya kita emang setiap awal tahun selalu kita ada acara welcoming, ada anak-anak yang naik dari KRD Kids, naik dari KRD Kids, naik ke The Movers. Jadi hari ini udah ada sama-sama kita di gereja, ada 8 orang. Sebetulnya ada 13 orang guys, tapi mereka nggak bisa datang sisanya. Jadi ada yang di rumah gitu, nggak boleh keluar sama orang tua. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, kok Enci tak hitung salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok 6? Kurang 1. Siapa ya? Bukan C Yunita. Oh, sudah kok 6 ya? Kok tadi perasaan ada yang satu lagi? Ada yang keluar tuh? Enggak tuh. Oh ya berarti betul. Oke, nah ini di Zoom kalian ya kan, di layar kalian sudah disiapkan PowerPoint buat perkenalannya mereka. Jadi aku undang teman-teman yang baru bisa naik sambil tepuk tangan dong. Tolong ayo teman-teman. Gabriel, Michael, Vivi, Lydia, Samuel, Felix, ayo maju. Maskernya tetap dipakai guys. By the way, GE bisa tolong pindahkan mejanya. Gercep ya. Nah, jadi welcome to The Movers. Jangan tepuk tangan lagi. Oke, sekarang kita tolong ditampilin PowerPoint-nya. Di sini. Kita mau perkenalan satu-satu ya guys ya. Sebetulnya hari ini, majuan dong guys, sejajar sama aku. Oke, geseran. Mike, geser mana? Ke sini. Oke, udah bisa ditampilin. Jadi selamat datang, inilah wajah-wajah baru yang kurang lebih seumuran dengan saya. Ya kan, kamu umur berapa Felix? Umur 12? Wow. Wow, beda banyak ya. Oke, sambil menunggu ya kan, sudah bisa keluar PowerPoint-nya? Oke.
Jadi guys, tak kasih tahu yang tadi yang terakhir firman Tuhan itu motonya The Movers, mengenal, bersandar, loyal. Jadi kalau misalnya ditanya, apa moto The Movers? Mengenal, bersandar, itu tuh bajunya Stephen. No lean loyal, ya kan? Oke, iso ay. Oke, kita akan perkenalan ya buat teman-teman yang di Zoom, kalian juga bisa langsung lihat sini. Oh, tampilin aja langsung. Yang tadi, mukanya yang pertama. Nah, bisa di kamera bisa zoom yang namanya Gabriel ya kan. Seret, oke. Ini tak bacain ya. Ini nama lengkapnya adalah Gabriel. Kita kayak ospek gitu loh guys. Gabriel Darnell bacain. Darnell. Bahasa mana itu? Darnell. Aslinya Daniel. Aku gak seneng nama Daniel aja deh, gak suka nama Daniel. Gabriel Darnell Cahyono, pasti nama papamu ada Cahyono ya. Betul, tempat tanggal lahir Surabaya 11 Januari 2008. Wow beda berapa tahun sama aku ya. Sekolah di SMPK Stanislaus II, itu SMP rata-rata masyarakat di The Movers ya kan, standu. Terus hobi, wow biasa aja dong, anak smaksta. Aku anak negeri biasa aja, ya iyalah. hobi menyanyi ya kan, berarti pelayanan singer atau WL ya kan, tepuk tangan ya kan. Makanan favorit soto. Minuman favoritnya Coca-Cola. Nah, kamu tahu for your information, ada temen kita di The Movers yang gak suka sama sekali sama soda. Itu orangnya. Obet ya kan, ini gak pernah minum soda seumur hidupnya, coba tanya. Oke, selamat datang Gabriel ya kan. Mungkin yang di live chat boleh ngomong welcome Gabriel ya kan. Adiknya Gabriel cantik, jadi mungkin Yakob, Yosef yang di rumah boleh keker mulai sekarang adiknya. Adikmu naik The Movers tahun depan? Oke, selanjutnya ada namanya, Obama gak datang, katanya lagi gak enak badan guys, jadi kita harus pray for him ya. Wow, gak usah. Namanya Clayton Obama Jungko. Kok namanya Korea ngono, Jungko. Tempat ini kelihatan lah ya, kalau di kamera mungkin di handphone atau di laptop kalian bakal lebih kelihatan mukanya. Namanya Obama, literally Obama, dan dia wakil ketua OSIS guys, keren banget kan. Nah ini mungkin Obama join gak ya di Zoom? Obama ada join gak ya di Zoom? Nah ini Obama lahirnya di Surabaya 4 Juni 2008. Sekolahnya SMPK Santa Agnes. Santa Agnes mana suaranya? Gak ada, dikit sekali. Hobinya olahraga. Nah ini adalah hobi yang patut kita tiru guys. Terus makanan favoritnya spaghetti, minuman favoritnya milkshake. Amerika banget ya, pantas namanya Obama. Oke, selanjutnya ada Vivi di sini. Cie, itu zoom yang pakai baju warna hitam pojok sendiri. Ceweknya cantik ya kan. Ceweknya Gabriel bukan. Namanya Vivian Nathaniela Tonana. Jakarta. Weh, anak Jakarta lu, literally which is ya kan. Jakarta 4 November 2007. Sekolahnya juga di Standu. Berarti satu sekolah sama Kak. Oh iya, saya pantas kan, mereka sering chattingan. Hobi menyanyi. Berarti ini juga harus jadi singer dan WL The Movers ya kan. Makanan favoritnya nasi goreng, minuman favoritnya jus alpukat. Di sini juga ada yang suka jus alpukat. Cebetris ya kan. Jadi kalau misalnya kamu beli jus alpukat, jangan lupa belikan cebetris juga. Oke, selanjutnya ada namanya Joshua. Joshua gak datang hari ini. Alasannya lucu ya guys. Kita wes tahu alasannya, cuman kita gak mungkin publish lah ya alasannya apa. Joshua tapi ada join di Zoom gak? Joshua. Joshua ini adanya Stephanie ya kan. Nama lengkapnya adalah Joshua Evans Gadiel. Surabaya 13 Agustus 2007, SMP 9. Hobinya main game dan jogging. Kok orang-orang ini hobinya sehat semua ya? Terus makanan favoritnya tidak ada. Mungkin ada makanan jenis baru. Mau pesen apa? Tidak ada mas, satu, gak pedes. Minuman favorit milk tea. Kok gua ya minuman favorit milk tea? Oke, selanjutnya. Nah ini Felix ya kan. Felix lahirnya
di Surabaya 20 Februari bulan depan ulang tahun. Happy birthday ya. Belum. Ini kayak tertekan nih sebelahku. Kasihan. Thank you Pasin. SMP YBBK. YBBK ini di daerah, kayak aku pernah tahu daerah mana ya? Gue gak tahu sekolah. Oh, kelapaan sekolah online jadi lupa. Gak apa-apa. Hobinya bermain dan makan. Nah gini kalian punya hobi olahraga yang lebih realistis bermain dan makan. Makanan favorit telur, minuman favorit air putih dan Sprite. Kok dua kombinasi yang antara sehat dan tidak sehat ya. Oke, selanjutnya Lydia Jesslyn W ini apa? Wijaya. Ini ceweknya di shoot ya kan. Ini adiknya Otniel, Marcelo ini loh. Ya itu. Nah, lahirnya di Surabaya 26 Juni. Tahun berapa kamu, Lid? 2008, sekolahnya Gloria 2, wah beda sama yang lain. Gloria 2, hobinya main game PUBG atau dan lain-lain. Makanan favorit semua, minuman favorit semua, berarti dia adalah contoh cewek idaman ya kan. Gak ribet soal makan, cakep Lid kamu Lid. Oke selanjutnya, ada namanya Joshua Evans Andrean. Nah ini rasanya ini sih namanya Joshua Andrean. Gak ada Evans sih kayak. Oh iya sih. Oh iya, nah itu tujuannya kita perkenalan guys. Supaya tahu-tahu Evan gak bisa datang hari ini. Tapi sudah disuruh ikut Zoom. Akhirnya di Blitar 5 April 2008. Sekolahnya Petra 3. Hobinya coba lihat dong. Berubah-ubah. Bipolar katanya Open. Kita seguan kayak kakak-kakak senior yang membuli adik kelas guys. Berubah-ubah, wow. Gimana ya hobi berubah-ubah itu? Oke, makanan favoritnya mie. Ya, minuman favoritnya semua mau. Oke, selanjutnya ada ini Michael, katanya Lydia, awas kamu JLBK. Namanya Michael Susanto. Lahirnya 29 Juli 2008, sekolahnya di SMP Negeri 15. Di Zoom ya mukanya Michael. Hobinya masak, oh ada sungguhan tak kamu? Hobi masak sungguhan, bisa masak apa? Yang paling gampang menurutmu? Masak air lah, enggak, yang lain. Masak ayam dia apa no? Digoreng pasti pakai bumbu sajiku atau enggak pakai bumbu nejuria ya. Insan aku ya Isa masak goreng ayam. Gak usah sombong sih. Ya sekolah ya SMP ya. Terus makanan favoritnya nasi goreng, minuman favoritnya es teh. Oke. Selanjutnya. Nah ini Joyce Natalitan nggak hadir hari ini karena dia lagi ikut Olimpiade, lagi latihan Olimpiade matematika. Bayangkan guys, sepintar apa ya kan? Keren. Lahirnya Surabaya 17 Desember 2007. Sekolahnya di YPPI 3. Hobinya dong art and craft. Apa coba art and craft? Kalau Opet hobinya Minecraft. Ketawa dong. Ini juga makanan favorit semua, minuman favorit semua. Jadi tipe-tipe cewek yang gak ribet itu harus dipilih. Oke selanjutnya. Samuel Henry, guyang-guyang Sam. Ini di Zoom Samuel. Nah, lahirnya 16 Desember 2006. Lahir di mana kamu? Loh, lahir di mana? Jawab iya. Lahir di mana? Lahir di mana? Hah? Oh, Surabaya. Ya betul sih, kamu gak salah. Rumah sakit. Apa? Oh, loh dia ngomong rumah sakit. Sekolah SMP Taruna Jaya 1, hobi bersepeda. Yoi, temennya Koko Opet berarti kamu. Sepeda baru. Makanan favorit nasi goreng, minuman favorit teh hangat. Jadi kenapa sih dibuat PowerPoint kayak gini supaya kita tuh lebih mengenal ya kan. Bahkan sampai ke makanan dan minuman favoritnya
kita itu bisa tahu gitu. Oke, ya nggak afdol, biasanya kan kita kalau welcoming the movers kan kita selalu pakein apa namanya? SAS ya kan, the movers member, dan hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang hari ini sah menjadi anggota the movers. Tepuk tangan. Nah, karena ini ada 6 ya kan, biasanya kan cuman Kak Beatrice, Kak C Beatrice aja yang pasangin sasnya. Hari ini aku mau minta teman-teman the movers yang hadir di sini juga bantuin pasangin sasnya. Jadi kamera ya siap-siap ya di foto. Oke, sekarang mulai dari Felix, maju dulu Felix. Felix, bukan Michael, namamu Felix. Oke, bisa siapa? Terserah, Obet boleh maju. Oke. Mana? Hei Kotnya, kamu juga pasang ya? Ya. Ojo kebalik lah, cok malu-maluin dah. Gitu ya, betul gini. Iya, betul. Ya. Ojo ada leher. Di sini. No, kereket no, ada kereketnya. Ya, oke, bisa nggak? Oke, selanjutnya, lama ya, kita panggilkan Ko Otiel di sini, maju. Apa? Oh ya, terserah sih. Michael maju. Salah server. Oke, C Beatrice bisa bantu pakein ke Gabriel. Sini depan, langsung maju aja di depan ya. Oke, Gabriel, deketan dong, agak sini Michael. Nah, wede. Oke, geseran. Samuel bisa tolong celi dia pasangin. Ya Enji bantu pasangin juga dong Enji, maju dong, bantu pasangin sasnya. Yuk. Misi ya. Shannon juga bantu pasangin. Oke, Enji yang terakhir Shannon pasangin ke Vivi. Oh, hadiahnya, bindernya juga dibagi juga buat mereka. Oke. Sudah? Ya. Cepet dong. Kok kalian jadi ini adalah the movers ini adalah binder ya kan? Ada hadiahnya dalamnya. Adalah binder yang tulisannya The Mover. Jadi dibuat sekolah, mereka sih sekolah, nggak ada sing kuliah. Hati-hati. Oke. Hari ini foto ya. Fotonya ditunjukin dong, The Moversnya. Oke, sudah? Oke, sekarang silakan foto bersama. Lydia agak geseran ke sini lagi, Vivi juga. Oke, Us minta tolong foto ya, Lydia. Oke, foto dulu ya. Kalian meskipun pakai masker tapi harus tetap senyum guys, senyum. 1, 2, 3, oke. Apa? Nggak usah ngapain aku. Oke, sudah lah. Oke, nah. Hadiahnya boleh ditaruh dulu di sana, hadiahnya. Taruh dulu semua di sana. Dia tolong bawa maju. Hadiahnya taruh. Nah, karena ini kita itu welcoming ya kan. Nggak seru kalau misalnya kita nggak adain sesuatu yang spesial. Oke, sudah? Di sini ada papan di sini guys. Nah, kita akan main games. Oke, kita sudah lama nggak main game secara live kayak gini ya kan. Dan ini adalah gamesnya. Ada 6 pemenang. 6 pemenang itu bisa dari teman-teman yang lagi ikutan Zoom sekarang atau dan 6 orang anak-anak The Movers yang ada hadir di gereja. Jadi nanti pertanyaannya akan sama, 1 ya kan, tapi 2 yang bisa jawab di Zoom dan di gereja. Nanti yang di Zoom akan dilihat oleh Shannon yang cepet-cepetan dan betul siapa. Nah, yang di sini nanti bisa langsung cepet-cepetan maju aja. Aku tahu gitu, langsung bisiin ke aku gitu. Oke, Lydia jangan maju dulu, mundur dulu. Oke, Shannon bisa tolong hadiahnya ditaruh di depan, hadiahnya di belakang. Oke, jadi sambil aku jelasin gimana gamesnya. Ini gamesnya melibatkan kalian dan
anak-anak The Movers yang lama ya kan, kalian masih baru. Jadi nanti aku bakalan kasih foto ke kalian, 6 aja. Kalian pilihlah siapa dari kalian 6 orang ya kan. Ini kan ada 8 ya kan. Pilih nanti ada, aku akan kasih foto ke kalian. Contoh nih, contoh. Aku kan WL di The Movers ya, WL di The Movers. Nah, nanti ini adalah aku akan kasih fotonya anak The Movers guys. Anak The Movers ini sedang melakukan pelayanan atau sedang melakukan hal-hal yang emang biasanya dia lakukan. Misalnya, Kotniel ya kan. Kotniel kerjanya apa? Properti gitu ya kan. Nah itu nanti mungkin kalian bisa gambarin ini cowok terus ada rumah-rumah atau ya apa kayak gitu. Terus misal aku WL, cewek, gak boleh terus cewek gitu, cowok gak boleh ya. Ya digambarin aja. Misal aku gitu kan, gambar Bella. Wow, iya sambil tak gambar Bella ya kan, terus gini, terus rambutnya keriting. Kayak gitu, terus sambil megang mic mungkin, kok kayak pentol. Ya wes, kayak gitu ya kan. Nah nanti yang di rumah, yang di Zoom atau yang ada di sini cepet-cepetan kira-kira nebak ini siapa. Kalau misalnya salah nggak apa-apa bisa jawab lagi, yang sampai betul pokoknya. Jadi harus cepet-cepetan. Yang di sini yang tahu langsung aja maju bisiin ke aku. Sudah tahu? Sudah paham? Jadi paham ya? Jadi kalian harus menggambarkan anak-anak The Movers dan apa yang sedang mereka lakukan. Oke? Sudah paham? Sudah paham? Oke guys, you ready guys? Yang di sini hadiahnya bagus pol, sumpah gak mojok aku. Oke, sudah? Mulai ya? Siapa duluan yang mau maju? Tak pilih ya. Oke, Vivi sini, Vivi. Sini. Oke, Vivi akan menggambarkan anak The Movers. Ini Vivi. Oke, cepetan gambarnya. Kamera zoom ke sini ya. Kalian yang di rumah bisa sambil nebak di sini ya kan. Ketutupan. Iya. Kalian kok ambisi banget sih guys main gamesnya. Berarti cewek ya. Cewek. Mereka tahu. Ini. Ini guys ini. Ya, oke. Terus ngapain? Dia bawa apa? Dia bawa apa ini? Gambaran ini. Gak jelas, kurang gede. Atau gambar barangnya lagi di sini gak apa-apa. Bukan orang. Ayo. Cewek. Itu apa? Permen. Apa itu? Plastik. Rambutnya. Sudah cocok? Gak apa-apa, hapus aja. Kalau gambar baru lagi aja di sini. Kalau misalnya mau. Iya. Ini gambar 2 orang. Sama ayo ini. Yang lebih spesifik. Sama. Yang di Zoom udah ada yang jawab, betul. Yang pakai emoticon itu siapa? Tanyain, siapa ya yang pakai emoticon? Duh, aku ngomong. Fail. Nah, wes, yang di sini aja buka Zoom loh ya. Yang di sini aja buka ke Zoom. Wes, ini tebakan guys. Dia bawa, wes tak bilangin, dia bawa mic. Siapa kira-kira? Cewek bawa mic di The Movers. Tebak. Salah. Betul. Ini dia betul. Maju. Ambil hadiahnya. Sini cepetan maju. Shannon guys. Sini maju. Hadiahnya mana? Yakob. Yosef. Siapa ya? Sini zoom. Iya, yang namanya pakai emoticon terus gini. Sama sih guys. Yosef, betul Shannon. Oke, Lydia silakan ambil hadiahnya langsung ya. Itu. Duh,
Dia ngambil hadiahnya sendiri. Mandiri ya. Oke. Gambar kedua. Siapa? Lydia mau maju? Oke. Sini. Maju. Oke. Gambar kedua adalah ini. Ya. Oke. Gampang. Oke. Langsung gambar. Sinian. Gambar. Enggak, yang udah menang enggak usah. Jelas Paul guys, jelas Paul. Coba. Betul, main basket. Maju coba Tris, kamu udah tadi ya? Curang, Cak. Oke, selamat. Yang di Zoom. Loh, kok aku harus jawab? Oh, tapi gak masuk tuh ya. Ayo, siapa yang di Zoom ada nggak? Ini. Sudah ada siapa? Ko David, jawab apa? Nathan, betul. Selamat Ko David. Nanti hadiah dikirim ya. Kok jago Ko David? Oke, selanjutnya siapa? Gabriel, Samuel, ayo Samuel, sini Samuel. Yang ketiga, ini, cek. Kamar. Sam, gini Sam. Ya, mereka nggak kelihatan. Silakan. Kok kayak pentol. Yang ini ya, yang ini. Gambar apa Samuel? Wow, apa tuh? Kok kayak Pulau Jawa? Oh iya, kok Jawa? Apa sih? Kalian guys yang di gereja, nanti kalau misalnya kalian tahu, langsung lanjut gambar. Kalau misalnya kalian tahu nggak boleh teriak ya, soal katanya yang di Zoom kedengeran. Jadi maju aja, nanti ngomong ke Shannon. Terus. Orangnya mana? Gambaran orangnya. Kok Shannon? Oh iya, Shannon. Hah? Halo. Obed betul. Lanjut. Belum selesai, yang di rumah belum jawab. Weh, kongres Obed. Ya. Nih gambar apa? Nih gambar telinga gajah. Wah jelas loh, Obed bisa jawab guys. Kalian yang di rumah juga harus jawab. Oh nggak kelihatan, minggir. Nah. Apa ayo? Yang di Zoom belum ada yang jawab? Gampang guys. Even anak yang lagi digambarin lagi ikut Zoom, tak bilangnya. Kok kalian gak nyadar kalau misalnya itu diri kalian? Apa lagi? Kok aku dewe ya nebak gambaranmu ya Sam? Apa? Rambut? Yarno ta? Apalagi ayo? Siapa? Caroline. Weh, selamat Caroline. Jawabannya adalah ini Nia. Apa. Selamat Nia. Gabriel mau maju? Nah, oke, ini. Bang. Oke, silakan. Kamu ketutupan kamera ya. Oke. Oke, silakan tebak. Orang kelima, guys. Mungkin dia emang botak ya kan?
Enggak. Jawabannya Kotiel hampir betul. Apa? Kok bawa salep sih? Ayo. Kotiel betul. Oke, sudah. Gambarmu terlalu bagus. Oke, ini adalah Yakob dan Yosef. Ada sungguhan, gak mojo aku. Nih. Zoom ya kan. Yakob dan Yosef lagi pegang kamera ya kan. Ada sungguhan, gak mojo aku. Tolong bantu dihapus bisa gak? Iya, oke. Sudah? Selamat ya Kotiel dan Genovi, selamat. Oke, Michael atau Felix yang mau gambar? Kamu? Oke, gambar ini ya. Oke, gampang toh? Gampang. Oke. Ya. Ayo. Yang di sini jangan lupa tolong sambil dibawa papan kertas HP sama papan sama spidol di kursi belakang. Ayo, sama nih rambutnya jepra banget ya. Bawa apa deh, bawa apa? Hah, tisu yang mana? Ini. Ya. Yang di sini, yang mau nebak silakan. Oh, wes jelas pol gambarnya. Yang di sini yang mau nebak, siapa? Yang kamera boleh jawab. Siapa? Apa? Zoom siapa sih betul? Siapa sih betul namanya? Orangnya yang betul. Hah? Oh, kamu salah. Salah. Oke. Gua ngomong pol. Sudah cukup gambaranmu sudah jelas. Bagus banget. Ayo, sini. Sing di Zoom masih saya jawab guys. Yang di sini Enzi. Betul. Selamat sih, Pak. Obat guys, ini obat ya kan. Apa? Ya ampun wes gak ada sepeduli senarnya ada berapa iki sing penting iki bas ya kan. Oke. Nah, tadi sebelum mereka sampai di sini congrats ya buat yang menang nanti yang lewat Zoom nanti bisa hubungin Usus. Aku mandiri banget ya orangnya. Oke. Apa namanya nanti bisa bilang Usus ya untuk klaim hadiahnya kalian. Nah, kalian tadi yang di sini ya kan sebenarnya kita akan mendengarkan pengumuman guys. Nah, kalian di sini papannya bisa dibagikan ke mereka. Nah, mereka tadi datang ke sini jam 5 guys dan mereka dikasih tantangan yaitu mereka harus mengamati ruangan The Movers kita ya kan. Di sini ada kertas, sudah ada spidol, where's the spidol? Oke. Itu tuh yang di belakang langsung dibawa semua. Itu usus di kiri. Nah, itu sudah tak siapin ya kan. Nah, kalian misinya adalah menggambar tata letak ruangan The Movers. Tata letak entah. Jadi kalian harus gambar ruangannya dulu, terus posisi-posisinya di mana. Nanti yang nilai adalah teman-teman yang ada di rumah. Jadi nanti teman-teman yang ada di rumah nilai yang paling mirip dengan ruangan The Movers adalah yang menang. Oke, sekarang kalian boleh turun dulu. Gambarnya di bawah ya. Waktunya adalah sampai pengumuman selesai dibacakan. Kita langsung lagi akan mendengarkan pengumuman. Silakan Us maju. Waduh, semprotan ini dong. Kayak gitu mana? Semprotan mic mana ya? Semprotan mic. Sini. Halo.
bentar. Oh ya, aku akan cepet-cepet biar mereka gopoh. Oke. Terus buat kalian yang ikut family time ini pengumumannya, ayo ikut family time. Ada family GT family, ada Mantapu family, ada Nada One family. Di GT family bisa kontak ke Celidia atau Cenovi. Kalau ke One family bisa kontak ke Shannon atau Maria. Dan ke Mantapu family yang cewek-cewek ini khusus cewek-cewek SMP, SMA bisa kontak ke aku atau Karen. Nah, pengumumannya aslinya cuma sampai sini, cuma tadi bosan tambahin lagi. Beberapa waktu yang lalu kita bagiin link pendataan kan ke grup The Movers. Jangan lupa ya guys, diisi itu isinya cuman disuruh ngisi nama, tempat tanggal lahir ya kayak gitu-gitu. Itu apa tujuannya untuk kita ngerayain ulang tahun bareng-bareng. Kalau misalnya kalian ulang tahun dan buat kontak kalian. Oke, jadi sudah sampai sini aja pengumumannya. Kalau kalian mau, cepet-cepet, ayo cepet-cepet guys, ayo guys. Oke, 3, 2, 1. Oke, selesai. Semprot. Cek, oke. Silakan maju guys semuanya sekarang. Sudah habis waktumu, habis, maju. Ayo, 1, 2, 3, maju. Dah, maju. Oke, ya kan sudah maju. Sekarang baris kayak tadi. Sudah nggak apa-apa. Wes, di bawah sih. Oke, sekarang baris kayak tadi. Baris dan tunjukkan satu-satu gambar kalian ke kamera. Dan Steven nanti akan shoot satu-satu ya. Oke, ini adalah gambaran Felix. Di zoom gambarnya Felix, kelihatan nggak? Ini kalian di rumah nilai ya. Nanti sebutin kira-kira siapa yang paling mirip, oke? Sudah di zoom, Felix. Sudah, majuan guys. Sejajar sama. Oke, sekarang gambarnya Gabriel. Di zoom, silakan. Wow, kamu tampak depan ya. tampak depan. Oke, sudah oke. Sekarang Michael diginiin. Oh, semuanya tampak depan. Oke, sudah? Michael sudah? Sekarang Samuel. Diginiin Wow, Samuel gambar ruangan The Movers sebelum direnovasi, guys. Dia karena ikut renovasi, jadi dia tahu ya kan. Oke, sekarang Lydia. Wede, Lydia, tunjukin. Zoom terus, oke. Sekarang Vivi. Wede, ada pentol. Itu tuh pentol atau apa? Yang pojok atas kanan. Drum. Oh, oke, sekarang semua ditunjukkan ke depan yang gini. Oke, sekarang silakan memvoting guys di live chat. Siapa kira-kira yang menurut kalian paling mirip dengan ruangan The Movers? Kita akan pilih 2 nama yang dapat voting terbanyak. Silakan. Kalau aku sih, aku voting Lydia. Tolong ditambah ya, Shannon ya. Aku Lydia. Silakan. Sudah? Kotniel, voting siapa? Enggak, Cinita voting siapa? Vivi tambahin 1 nama. Obet? Felix tambah 1 nama. Beatrice dia sudah nulis di live chat. Sudah. Angie, voting siapa? Lydia, Bong, tambah 1 lagi Bong, Lydia. Soalnya Kotia juga merasakan sebelum dibangun gimana ya, kok jadi kosong ya. Ini bumi ya kan, sebelum ada isinya. Oke. Sudah nemu pemenangnya siapa? Tadi Angie, Samuel, Melanie sudah ngevote? Melanie ngevote Lydia, Angela, Samuel. Bagus. Enggak ketawa, aku enggak ketawa. Maya, Leo, Vivi. Siapa? Hah? Gabriel. Oke, sudah dapat pemenangnya Shannon. 2 nama terbanyak adalah menjadi pemenangnya, ya kan? Sudah?
Sebetulnya kalau tampak atas ya, tampak atas yang bagus itu punya Felix. Coba lihat. Dia tampak atasnya bagus ya kan. Piano, drum, ada box di sini. Box apa coba di ruangan The Movers? Oh, box dekor. Oh iya. Ra, AC, green screen. Wah, ada green screen itu tadi masuknya juga. Oke. Box apa sih, Lix? Box apa sih? Sini gambar. Gak tahu. Oh nih yang gak tahu. Oke, sudah ada namanya? Ada yang sama? Ya gak apa-apa. Siapa? Berarti ada 3 orang. Lydia, Vivi, Samuel. Oke, gak apa-apa, kalian dapat hadiah bertiga. Silakan maju ya kan. Silakan maju dulu. Maju ayo cepetan. Waktunya sudah mau habis. Silakan maju ke tengah. Difoto dulu ya kan. Silakan. Samuel rasanya tampak tidak bangga dengan hasilnya. Oke. Selamat ya Samuel. Aku ya bingung kok bisa Samuel menang. Oke, sudah ya. Kita mau terima doa berkat, guys. Oh iya sih. Oke, selamat teman-teman semuanya. Selamat bergabung di The Movers. Silakan turun, berikan tepuk tangan. Oke teman-teman semuanya, ayo kita semua berdoa. Kita mau akhiri ibadah ini bareng-bareng. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Dan juga selamat ulang tahun buat teman-teman yang minggu-minggu ini ulang tahun ya. Happy birthday buat teman-teman semua. Oke, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita hari ini. Terima kasih karena Engkau mengizinkan kami datang padamu untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami membawa setiap anak-anak yang dari KHD Kids dan naik ke The Movers yang datang hari ini maupun ikut ibadah secara online. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka, Kau buat mereka jadi anak-anak yang semakin cinta akan Tuhan, semakin mengenal Engkau dan bukan cuma itu Tuhan, tapi benar-benar setia melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kau yang tuntun, Kau yang sertai, dan Kau juga yang memberkati setiap teman-teman kami yang berulang tahun hari-hari ini. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Kami semua juga akan terima berkat spesial dari Engkau hari ini. Mari kita semua angkat tangan kita semua. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati anak-anakmu Tuhan dengan kesehatan, diberkati yang sakit kau sembuhkan Tuhan, dan setiap anak-anakmu yang memberikan persembahan dengan hati cinta kau berkati berlipat kali ganda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Akhir ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati teman-teman semuanya. God bless you. Teman-teman kita persembahan dulu ya.